Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya di Rumah Analisis Data. Pada sesi kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara menganalisis one-way ANOVA atau uji perbedaan lebih dari dua kelompok sampel atau bisa disebut analysis of variance, bagian dari analysis of variance. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik tanda lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate dari Rumah Analisis Data. Oke, langsung saja bahwa dalam uji one-way ANOVA merupakan bagian dari uji komparatif pada statistik inferensial, di mana salah satu jenisnya yaitu uji beda rata-rata lebih dari dua kelompok sampel. Dalam uji beda rata-rata dua kelompok sampel itu ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu menggunakan statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Ketika menggunakan parametrik, yaitu analisisnya menggunakan ANOVA atau analisis of variance. Sedangkan ketika kita menggunakan analisis non-parametrik, maka langkah analisis yang kita gunakan yaitu menggunakan Kruskal-Wallis. Perlu saya sampaikan juga bahwa beberapa jenis analisis ANOVA itu ada tiga jenis. Yang pertama ada one-way ANOVA atau uji beda ANOVA satu arah atau satu faktor. Terus yang kedua yaitu ada two-way ANOVA. Terus yang ketiga ada multi-way ANOVA. Oke, langsung saja bahwa uji ANOVA itu dapat disebut dengan uji ANOVA satu faktor, di mana dalam uji ANOVA satu faktor ini bertujuan untuk membandingkan nilai rata-rata yang terdapat pada variabel terikat di semua kelompok sampel yang dibandingkan. Ada beberapa syarat yang digunakan dalam uji one-way ANOVA, di mana yang pertama yaitu sampel penelitian berasal dari kelompok yang independen. Terus variabel faktor bersifat data kategori atau non-metrik. Terus yang ketiga yaitu data harus berdistribusi normal. Terus yang keempat, varian antar kelompok harus homogen atau mempunyai kesamaan. Oke, langsung saja bahwa dalam penerapan uji ANOVA di sini saya akan mencontohkan bagaimana seorang peneliti ingin mencari perbedaan minat berorganisasi antara mahasiswa angkatan 2017, 2018, dan angkatan 2019 pada jurusan pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Semarang. Masalah yang diangkat yaitu apakah terdapat perbedaan minat berorganisasi antara mahasiswa angkatan 2017, 18, dan 19, bagaimana perbedaan berorganisasi antara angkatan 2017, 2018 dan 2019, dan yang ketiga yaitu rata-rata minat berorganisasi mahasiswa angkatan mana sajakah yang sama rata-ratanya atau berbeda rata-rata minatnya. Hipotesis yang diajukan yaitu ada perbedaan minat berorganisasi antara mahasiswa angkatan 2017, 18, dan 19 pada jurusan pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Semarang. Pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti, di sini dia menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner. Data diperoleh dari mahasiswa PLS yaitu angkatan 2017 sampai 19 yang mempunyai minat berorganisasi sebanyak 45 mahasiswa. Data yang diperoleh disajikan menggunakan tabel berikut. Oke, langsung saja kita mengamati tabel. Di sini terdapat 3 kelompok data dan 3 kelompok sampel. Bisa dikatakan bahwa ketika kita menyebut bahwa sampel penelitian berasal dari kelompok yang independen, sifat dari kelompok data atau kelompok sampel di sini itu juga independen. Angkatan 2017, 18, dan 19. Oke. Yang kedua yaitu variabel faktor bersifat data kategori. Bisa saya tegaskan kembali bahwa uji one-way ANOVA ini bisa disebut dengan uji ANOVA satu faktor. Nah, satu faktornya itu yang mana sih?
satu faktornya itu adalah yang ini, angkatan 2017, 18, dan 19. Di mana dalam analisis faktor, dalam uji ANOVA, variabel faktornya harus bersifat kategori atau non-metrik. Dan hasil data yang diperoleh nanti adalah data ordinal atau data hanya sebatas data kategori. Kalau bisa kita cermati di sini, data kategori yang saya maksudkan, ketika kita mengkategorikan satu itu adalah angkatan 2017, terus 2 itu angkatan 2018, dan 3 itu angkatan 2019, saya codingan seperti itu, maka angka 1, 2, 3 ini bukan data angka, tapi hanya sebatas data simbol. Dan bisa dikatakan bahwa data ini adalah data non-metrik, data yang ordinal. Tuh ya. Terus data berdistribusi normal, yaitu untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, itu kita harus melakukan uji normalitas data. Langkah yang pertama untuk uji normalitas data, yaitu mari kita buka lembar kerja SPSS. Pastikan bahwa yang kita buka berada di data view. Nah, kalau sudah di data view, letakkan kursor di paling atas ya, kolom pertama, baris pertama, kita kopikan yang di Excel, terus kita pastekan, terus kita codingkan di baris kedua, yaitu dengan coding 1, karena ini adalah angkatan 2017. Kalau sudah terinput, maka langsung kita menuju ke data angkatan 2018. Oke, sudah saya copy, saya pastekan, kita codingkan di sampingnya dengan simbol 2, menandakan coding 2 angkatan 2018. Selanjutnya yaitu angkatan yang 2019, kita kopikan, terus kita pastekan di bawahnya lagi, terus kita codingkan 3, ini menandakan coding 3 adalah angkatan 2019. Oke, kemudian kalau sudah terinput, maka kita langsung menuju ke variabel view, yaitu untuk mengkodingkan data yang sudah kita inputkan. Di bagian name akan saya kodingkan minat berorganisasi. Di sini tidak bisa menggunakan space, maka yang bisa kita gunakan adalah menggunakan underscore sebagai pengganti space sebagai coding. Terus yang kedua yaitu di ini bagian data kategori ya, faktornya, variabel faktornya, maka saya codingkan angkatan. Nah, kalau sudah terinput, kita menuju ke value. Di sini ya, di value ini yang bagian angkatan, akan saya klik di bagian sininya, di samping kanannya, maka akan muncul tab variabel labels. Oke, 1 akan saya labelkan ini angkatan 2017, terus klik add, terus yang angka 2 yaitu angkatan 2018, saya klik add, terus yang ketiga yaitu angkatan 2019, langsung saya klik add. Kalau sudah semuanya dikondisikan, langsung klik OK. Kalau sudah juga, langsung kita menuju ke data view. Nah, di data view ini di sini ada coding 1, 2, 3. Untuk memunculkan coding angkatan 17, 18, dan 19 tadi, maka kita klik bagian angkatan sini, terus klik view, terus silahkan centang variabel labels. Maka di sini akan mengganti secara otomatis sesuai dengan yang kita inputkan di bagian value pada variabel faktor tadi. Nah,
Kalau sudah, baru kita bisa melakukan uji normalitas data. Langkah dalam uji normalitas data, yang pertama yaitu silakan klik Analyze, terus yang kedua arahkan kursor menuju Descriptive Statistik, yang ketiga yaitu silakan klik Explore, nanti akan muncul tab seperti ini, dan silakan klik minat berorganisasi, arahkan ke dependent list, silahkan klik arah di sini, nanti akan masuk di sini. Dan angkatan silahkan masukkan ke faktor list. Nah, kalau sudah silahkan klik plot, terus nanti muncul explore plot, dan silahkan centang normality plot with test. Kalau sudah, langsung klik OK. Nanti akan muncul output hasil olah data uji normalitas. Kalau sudah muncul output hasil uji normalitas data, maka kita langsung menuju ke bawah, kita scroll terus mengamati pada tabel test of normality. Oke, bahwa suatu data dikatakan normal atau tidak, yaitu kita dengan melihat nilai signifikansi. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa metode dalam uji normalitas itu ada dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu uji normalitas dengan metode probabilitas Shapiro-Wilk. Kapan Shapiro-Wilk dalam uji normalitas digunakan? Ini ketika sampel yang kita gunakan itu kurang dari 50. Metode yang kedua yaitu uji normalitas dengan probabilitas Kolmogorov-Smirnov. Ini bisa digunakan ketika jumlah sampel lebih dari 50. Kalau tadi kita sudah melihat kelompok data yang sudah kita inputkan, bahwa keseluruhan sampel yang ada dalam data ini itu kurang dari 50. Maka analisis uji normalitas yang kita gunakan yaitu menggunakan Shapiro-Wilk. Kita kembali lagi ke output analisis data tadi, bisa diketahui bahwa di sini ada Kolmogorov-Smirnov dan ada Shapiro-Wilk. Kita langsung menuju ke Shapiro-Wilk di bagian signifikansi. Dikategorikan suatu data itu berdistribusi normal ketika nilai signifikansi hasil olah data itu lebih dari taraf signifikansi yang kita gunakan, yaitu 0,05. Bisa dilihat bahwa keseluruhan kelompok data yang sudah kita inputkan, outputnya yaitu menunjukkan angka lebih dari 0,05. Bisa dilihat di sini, maka dapat dinyatakan bahwa ketiga kelompok data ini berdistribusi normal. Oke, untuk memudahkan bagaimana kita menyajikan laporan, maka kita harus mengcopy, terus kita inputkan di berkas laporan kita. Karena ini saya praktek untuk menjelaskan ke teman-teman, saya sudah buatkan tabulasinya untuk mempercepat bagaimana saya menyajikan ke teman-teman. Oke, bisa diketahui di sini ya, bahwa hasilnya lebih dari 0,05. Ketika uji normalitas ini sudah dilakukan, maka prasyarat yang harus dipenuhi lagi yaitu uji homogenitas. Langkah uji homogenitas dalam sesi kali ini akan saya langsungkan bersamaan dengan uji hipotesis untuk menjawab rumusan permasalahan dan hipotesis yang sudah diajukan. Oke, langkah dalam analisis tersebut yaitu silakan klik Analyze, terus arahkan kursor menuju Campermean, terus silahkan klik One Way ANOVA. Kalau sudah, nanti akan muncul tab seperti ini di bagian One Way ANOVA. Pada data minat organisasi, silahkan arahkan menuju ke dependent list. Sedangkan angkatan, silahkan masukkan ke faktor. Kalau sudah, teman-teman silahkan klik post hoc, terus silahkan centang tukai, terus klik continue. Kalau sudah, silahkan klik lagi di bawahnya post hoc yaitu option. Silahkan klik deskriptif, terus klik homogeneity of variant test. Kalau sudah, silahkan klik continue dan silahkan klik OK. Nanti akan muncul hasil output analisis data
untuk menguji homogenitas dan uji hipotesis dan uji dalam menjawab rumusan permasalahan yang diajukan tadi. Oke, bisa kita amati di bagian test of homogeneity of varian untuk pengamatan pada uji homogenitas. Suatu data dikatakan homogen ketika nilai signifikansi pada test of homogeneity of varian ini lebih dari 0,05. Bisa diketahui berdasarkan data yang sudah keluar dari pengolahan data tadi ya, nilainya lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa distribusi dari ketiga kelompok data tadi berdistribusi normal, baik angkatan 2017, 18, 19. Ketika data ini secara prasyarat sudah terpenuhi, maka kita langsung menguji hipotesis. Oke, dalam uji hipotesis ada beberapa kriteria yang harus dipahami untuk menentukan bahwa suatu pengujian itu hipotesisnya diterima atau tidak. Yang pertama yaitu kita dengan melihat nilai signifikansi hasil penghitungan yang sudah kita lakukan. Yaitu kita langsung mengarah pada uji ANOVA untuk menjawab hipotesis ya. Diketahui bahwa nilai signifikansi ini hasilnya 0,000. Sedangkan kriteria pengambilan keputusan suatu hipotesis diterima ketika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05. Ditolak ketika nilai signifikansi hitung itu lebih dari 0,05. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi olah data yang diperoleh yaitu kurang dari 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan antara ketiga kelompok data. Atau ada perbedaan minat berorganisasi antara angkatan 2017, 18, dan 19. Oke, langsung kita kopikan. Kita menuju ke penyajian data, terus saya pastekan di sini ya. Nah, di samping itu dalam menentukan suatu hasil pengolahan data itu dapat diterima atau tidak, bisa juga menentukan berdasarkan nilai F hitung dan F tabel. Yaitu dengan cara membandingkan nilai F hitung ketika suatu hasil output pengolahan data F hitungnya itu lebih besar daripada nilai F tabel, maka suatu hipotesis ini diterima. Namun ketika F hitung ini kurang dari nilai F tabel atau nilai F ketetapan dalam statistik kurang dari F tabel, maka dapat dinyatakan bahwa suatu penghitungan itu secara hipotesis ditolak. Namun sebenarnya cukup melihat satu acuan, yaitu bisa melihat nilai signifikansi atau F. Karena ketika nilai signifikansi ini kurang dari 0,05, maka secara otomatis pasti nilai F hitungnya ini lebih besar daripada nilai F tabel. Tapi perlu saya sampaikan juga itu untuk memperjelas bagaimana kita menyajikan hasil pengolahan data. Bagaimana sih cara menentukan nilai F tabel? Sebenarnya biasanya ada banyak teman-teman untuk bisa mengakses nilai distribusi F tabel berdasarkan signifikansi yang kita gunakan. Kalau di sini sebenarnya ada ya, itu cukup dengan melihat nilai DF-nya, DF1 dan DF2. Untuk menentukan DF1 dan DF2, karena rumus untuk menentukan F tabel itu harus bisa mengetahui nilai degree of freedom yang pertama, yaitu dengan menentukan jumlah kelompok data yang sudah kita sajikan tadi sebanyak 3 kelompok, angkatan 2017, 18, dan 19. Ini dikurangi 1, itu untuk DF atau degree of freedom yang pertama. Berarti hasilnya 2. Sedangkan DF2 yaitu jumlah data sampel
berarti jumlah total sampel yang kita analisis tadi sebanyak 45 dikurangi jumlah kelompok data. Kelompok datanya ada berapa? Kelompok faktornya ada 3, berarti 45 dikurangi 42. 4 dikurangi 3, maka hasilnya 42. Kita melihat nilai F-tabel di sini ya. Kategori 40 di sini nggak ada. Sebenarnya kita bisa untuk mengakses F-tabel itu dengan menuju ke Excel, terus kita ketikkan sama dengan FINF, terus kita tuliskan probabilitas yang kita gunakan 0,05, terus titik koma, terus DF yang pertama yaitu ada 2, terus lagi ya, saya klik titik koma lagi, terus jumlah DF2 yaitu 42, maka hasilnya yaitu 3,219. Ini adalah nilai F-tabel. Setelah tadi sudah terinput ya, tinggal langsung klik enter ya. Nanti bakalan muncul F-tabelnya. Nah, ketika suatu hasil output ini lebih dari 3,219, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima. Oke, kita melihat bahwa nilainya jauh lebih besar daripada nilai F-tabel, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan itu diterima secara signifikan. Di samping itu, kita kembali lagi ke output analisis. Itu tadi di rumusan pertama ya, berarti di rumusan pertama itu sudah terjawab apakah terdapat perbedaan antara minat berorganisasi antara mahasiswa angkatan 2017, 18, dan 19 pada jurusan pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Semarang. Terus yang kedua yaitu bagaimana perbedaan minat berorganisasi antara mahasiswa angkatan 2017, 18, dan 19. Yaitu kita langsung saja menuju ke output hasil analisis, yaitu di bagian deskriptif. Nah, kita kopikan di bagian deskriptif ini untuk disajikan di laporan. Terus selanjutnya kita menuju penyajian hasil output, yaitu di bagian uji deskriptif. Oke, saya sajikan di sini ya. Nah, bisa diamati di sini bahwa penyajian output ini ada nilai jumlah, ada jumlah berdasarkan kelompok data, terus ada min, standar deviasi, standar error, terus ada lower bound, ada nilai minimum, maksimum. Tapi kita untuk menjawab rumusan yang kedua tadi cukup melihat nilai min. Yaitu bisa diketahui bahwa pada angkatan 2017 ini rata-rata minat berorganisasinya sebesar 73,6, terus angkatan 2018 ada 86,13, terus angkatan 2019 yaitu rata-ratanya minat berorganisasi yaitu 78,6. Keseluruhan data dari ketiga kelompok data atau ketiga angkatan ini rata-ratanya yaitu 79,26. Oke, rumusan yang kedua sudah terjawab. Kita langsung menuju ke rumusan ketiga. Rumusan ketiga tadi yaitu rata minat berorganisasi mahasiswa angkatan yang mana saja yang sama atau yang berbeda minatnya secara signifikan. Oke, kita langsung menuju ke output hasil analisis, yaitu dengan melihat nilai post hoc pada multiple comparison atau multi perbedaan dengan perbedaan yang kompleks. Kita mengamati pada tabel angkatan 2017 di sini itu disajikan, dibedakan dengan angkatan 2018 dan 2019 pada tabel post hoc test. Oke, kita kopikan untuk disajikan di laporan guna menjawab rumusan yang ketiga. Oke, sebentar. Kita scrollkan ke bawah. Oke ya, di sini kita pastekan. Nah, dengan melihat tabel yang sudah kita sajikan pada laporan, maka dapat kita amati perbedaan antara angkatan 2017 dan 18 itu dengan melihat di bagian sini ya. Terus kita mengamati nilai signifikansinya.
ketika signifikansi ini kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan ada perbedaan minat berorganisasi antara angkatan 2017 dan 2018 secara signifikan. Nah, ada selisih rata-rata atau main difference ya. Di sini ada selisih rata-rata antara angkatan 2018 dan 2017 itu ada selisih rata-ratanya 13,06. Berarti selisih antara di sini ya, rata-rata ini kelompok angkatan 2018 dan 2017 itu selisihnya 13,06 secara signifikan. Atau dapat diyakini kebenarannya perbedaannya 95%. Terus yang kedua yaitu angkatan 2017 dengan 2019. Dapat diketahui nilai signifikansinya yaitu di bawah 0,05. Dapat dinyatakan ada perbedaan yang signifikan antara angkatan 2017 dengan 2018 dengan perbedaan rata-rata yaitu 5,53. Terus yang ketiga yaitu perbedaan rata-rata antara mahasiswa 2018 dengan 2019. Jadi cukup melihat 3 perbedaan ini saja ya, ini dengan ini, terus yang ketiga yaitu ini dengan ini, angkatan 2018 dan 2019. Ini dapat diketahui nilai signifikansi hitungnya kurang dari 0,05 dengan selisih perbedaan yaitu adalah 7,53. Dapat dinyatakan berarti ada perbedaan selisih rata-rata antara mahasiswa angkatan 2017, 2019 secara minat berorganisasi dengan signifikansi di bawah 0,05. Nah, kita juga bisa men-scroll kembali di bawah ini ya. Ada nilai homogeneous subset. Nah, nilai homogeneous subset di tukai HSD ini sebenarnya ini juga bagian dari pengambilan keputusan atau spesifikasi deskripsi dari tabel post hoc. Ketika ini secara kelompok ini penyajiannya ada tabel sendiri-sendiri, ini ada perbedaan yang signifikan dari antar kelompok data. Ketika ini satu kumpul ini misal geser di sini terus cuman ada 2, berarti yang satu kelompok tabel ini itu menandakan tidak signifikan perbedaannya. Nah, dapat diketahui dari ketika kelompok data ini signifikan ya, kita kopikan, kita sajikan di bagian penyajian laporan, terus kita interpretasikan, ketika sudah baru kita simbolkan. Berdasarkan uji hipotesis dapat disimbolkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara mahasiswa angkatan 2017, 18, dan 19 pada minat berorganisasinya. Ya. Terus yang kedua yaitu berdasarkan hasil analisis, ini kita langsung menyajikan rata dari setiap angkatan. Terus yang ketiga kita menyajikan hasil tukainya untuk menjawab ada perbedaan nggak antara minat berorganisasi dari setiap angkatan, ada perbedaan atau sama gitu. Itu dengan melihat nilai hasil output tukai di sini. Ketika signifikansi yang sudah tersajikan itu kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan ada perbedaan yang signifikan. Oke, saya kira untuk sesi kali ini cukup dalam pembahasan uji ANOVA, uji one way ANOVA. Ada kurang lebihnya mohon maaf, nanti ketika ada beberapa pertanyaan silahkan komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.